Rangkaian kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sepekan terangkum dalam KPK 24 jam. Penggunaan anggaran daerah harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Prinsip inilah yang terus ditegaskan KPK dalam upaya mencegah korupsi, khususnya dalam tahap perencanaan anggaran pemerintah daerah. Direktur Koordinasi dan Supervisi atau Korsup Wilayah 2 KPK, Bahtiar Ujang Purnama, dalam pertemuan antara KPK dan pemerintah Provinsi Jawa Barat menekankan pentingnya keselarasan perencanaan anggaran dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang atau RPJP, Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau RPJM, serta visi dan misi daerah. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, menyambut baik dukungan KPK dalam mengawal efektivitas anggaran daerah. Ia menargetkan dalam 5 tahun ke depan, seluruh alokasi pembiayaan Pemprov Jabar dapat berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat, mulai dari pertumbuhan ekonomi, pendidikan, layanan kesehatan, hingga infrastruktur dan sektor pertanian. Sebagai upaya membangun integritas kepada aparatur sipil negara atau ASN, KPK membekali 110 ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Bandung dengan pelatihan integritas dan anti korupsi dasar atau perintis. Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana, menyebut pelatihan ini menjadi upaya membangun ketahanan birokrasi terhadap praktik koruptif yang kerap menjebak dalam hal-hal kecil tetapi berdampak besar. Melalui pelatihan perintis, para peserta diajak berpikir kritis melalui studi kasus nyata dengan 5 materi utama, yaitu aktualisasi integritas, delik tindak pidana korupsi, pengendalian gratifikasi, pengelolaan konflik kepentingan, serta biaya sosial dan dampak korupsi. KPK memanfaatkan momentum Hari Kebangkitan Nasional tahun 2025 untuk mengedukasi para pelajar dari 6 sekolah menengah atas di Jakarta Pusat lewat nonton bareng film anti korupsi di Aula PDS HB Jasin, Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Melalui media film dan seni visual, KPK berharap pesan anti korupsi bisa menjangkau lebih luas dan menyentuh hati masyarakat, khususnya anak muda. KPK memberikan apresiasi terhadap peluncuran buku kupas kumpulan pemikiran ASN tentang anti korupsi dan solusinya yang digagas komunitas ASN Nation di Gedung ACLC KPK, Jakarta. Ketua KPK, Setio Budianto, menyebut bahwa buku ini merupakan pencapaian yang layak dihargai, terutama karena dihasilkan oleh para aparatur sipil negara atau ASN yang berani menyuarakan keresahan mereka melalui tulisan. Founder ASN Nation, Ahmad Lutfi, mengungkapkan bahwa buku ini lahir dari keresahan yang tumbuh di antara para ASN terhadap 3 hal, kinerja, kompetensi, dan korupsi. Dari situlah lahir semangat untuk menulis dan berbagi solusi. KPK berharap kehadiran buku ini bisa menjadi pemicu munculnya lebih banyak pemikir dan penulis dari kalangan ASN yang berani menyuarakan kegelisahannya dan mendorong perbaikan dari dalam sistem. Sementara di Sumedang, KPK kembali melanjutkan kegiatan bimbingan teknis keagamaan anti korupsi dan ngobrol anti korupsi atau ngopi di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo dalam sambutannya menekankan pentingnya penanaman nilai-nilai moral, integritas, dan anti korupsi sejak usia dini, bahkan sejak bangku taman kanak-kanak hingga akhir hayat. Kegiatan safari keagamaan anti korupsi juga digelar KPK di Kabupaten Subang, Jawa Barat dalam rangka mewujudkan Kabupaten Subang bebas dari korupsi. Pemanfaatan mimbar agama sebagai sarana penyampaian pesan anti korupsi menunjukkan bahwa pemimpin atau tokoh agama mampu menjadi garda terdepan pembangun integritas bangsa.
Program Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih atau KDMP menjadi salah satu agenda besar pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan pangan dan pemerataan ekonomi dari desa ke kota. Sejalan dengan program tersebut, KPK mengingatkan pentingnya perencanaan yang matang dan tata kelola yang bersih agar tidak menimbulkan dampak negatif, terutama bagi masyarakat. Ini disampaikan dalam audiensi antara KPK dan Kementerian Koperasi atau Kemenkop yang berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Peran pengawasan dan pencegahan sejak dini sangat krusial agar dana negara yang digunakan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat, bukan menjadi celah korupsi yang merugikan pembangunan di tingkat akar rumput. Semangat memberantas korupsi tak hanya bisa digaungkan lewat penindakan. KPK menyelenggarakan webinar Pariwara Anti Korupsi Seri 1 dengan tema Dari Isu ke Aksi, merancang strategi kampanye anti korupsi berdampak. Dan diikuti oleh lebih dari 3.500 peserta dari seluruh Indonesia melalui kanal YouTube Suara Anti Korupsi dan KPK RI. Webinar ini merupakan rangkaian kegiatan dari program Pariwara Anti Korupsi tahun 2025, sebuah program kampanye anti korupsi nasional yang melibatkan pemerintah daerah dan BUMD untuk menyebarluaskan pesan anti korupsi ke masyarakat di seluruh pelosok Indonesia. Melalui sesi bersama, Rosinsko Hiro dari Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia atau P3I dan Muhammad Janatan dari KPK, peserta diajak menggali ide untuk merumuskan aksi nyata sehingga kampanye publik dapat menjadi alat pendorong perubahan di masyarakat untuk bergerak bersama mencegah korupsi yang dimulai dari diri sendiri. Direktorat Koordinasi dan Supervisi KPK menemukan deviasi atau ketidaksesuaian sebesar minus 31% dalam proyek pembangunan sekolah di DKI Jakarta. Temuan ini diungkap oleh Korsup KPK saat meninjau pembangunan TK Negeri, SD Negeri 01 dan 02 Cikini, serta unit sekolah baru atau USB SMA di Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Proyek tersebut merupakan bagian dari 6 paket pembangunan sekolah yang berada di bawah tanggung jawab pejabat pembuat komitmen atau PPK Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Total anggaran untuk seluruh paket proyek mencapai 262 miliar rupiah dengan nilai kontrak pembangunan USB di wilayah Cikini sebesar 61 miliar rupiah. KPK terus membuka ruang dialog dengan mahasiswa untuk mendorong gerakan anti korupsi di perguruan tinggi. Pada kesempatan kali ini, audiensi dilakukan bersama mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri atau UIN Wali Songo Semarang di Gedung Juang Merah Putih KPK, Jakarta. KPK mengajak mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Wali Songo untuk menanamkan 3 pilar utama dalam diri mereka: akuntabilitas, kompetensi, dan etika. Selain itu, langkah konkret yang dapat dilakukan sebagai mahasiswa yaitu mulai dari gerakan anti plagiat, kampanye media sosial, hingga mendorong pelaporan pelanggaran secara anonim. Demikian kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi pada pekan ketiga di bulan Mei tahun 2025 yang terangkum dalam KPK 24 jam. Dapatkan informasi selengkapnya melalui website kpk.go.id. Salam anti korupsi.